Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Oke, nanti kalau rekamannya nyasar ke Surah, kirim ke saya ya. Halo? Baik, Pak. Pak. Suka nyasar, nggak tahu kenapa suka nyasar deh. Oke, hari ini saya diskusi mengenai Kesko ya. Ini kuliah terakhir ya. Sebelum mungkin soal gitu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 24 Maret ya, tahun 2021, hari Rabu jam 8 tepat kita mulai kuliah yang ketujuh ya, dengan topik cash flow analisis ya. Di analisis arus kas. Jadi laporan arus kas itu nanti materinya sebentar sebelum saya masuk itu saya jelaskan dulu itu apa yang diajarkan ya. Buka buku e-book sih ya, e-book chapter 7. Ini buku e-booknya ya, yang sebelah mana edisi 9 ya. Jadi cash flow analysis itu nanti dia menjelaskan relevansi arus cash ya dalam analisis aktivitas bisnis ya. Menjelaskan pelaporan cash flow oleh aktivitas bisnis perusahaan. Dia menjelaskan penyajian dan analisis laporan arus kas, interpretasi cash flow dari aktivitas operasi, analisis cash flow berdasarkan alternatif kondisi perusahaan dan bisnisnya. Dia menjelaskan juga nanti alternatif pengukuran dari cash flow dan manfaat dari pengukuran tersebut. Kemudian beberapa tools yang digunakan dalam evaluasi cash flow ya. Ini materi yang diajarkan nanti ya, itulah statement cash flow, laporan arus cash flow itu. Lalu kenapa cash flow itu relevan, relevansi cash flow terkait dengan pelaporan dari aktivitas laporan aktivitas konsumsi dari laporannya. Kemudian cash flow operating ya. Operating itu nanti dibahas mengenai metode indirect ya, atau metode direct ya. Lalu bagaimana mengkonversi dari indirect ke direct ya. Ini ada di intermediate ya, mungkin saya nggak itu banyak teknis ya. Saya sudah sangat sudah tahu ya. Kemudian cash flow istilah di chapter berapa? Chapter terakhir dari buku Kiso ya, Kiso. Dari situ. Analisis cash flow pertama adalah keterbatasan pelaporan ya. Jadi analisis cash flow terkait dengan dari segi analis ya. Kemudian cash flow dan accrual.
Jadi ada kaitan cash flow dan accrual. Dua alternatif pengukuran dari kondisi bisnis ya. Dengan free cash flow dan cash flow sebagai alat validator. Okay. Dan kita masuk ke materi ini ya. Terus analisis. Jadi pertama bagian pertama lah laporan cash ya. Nah, kenapa relevan cash itu untuk apa gitu? Di cash itu relevan terkait dengan cash merupakan aset yang liquid ya. Liquid sehingga cash itu memberikan likuiditas, menggambarkan likuiditas perusahaan dan flexibility perusahaan terkait dengan likuiditas ya. Fleksibilitas dari cash yang dimiliki oleh perusahaan ya. Di likuiditas dan fleksibilitas. Fleksibilitas ini itu merupakan sejauh mana perusahaan itu bisa mengcover peluang ya, peluang tawaran ya, secara mendadak ya, di luar jalur normal operasi perusahaan ya. Dia bisa menangkap itu sehingga dia punya dana untuk membiayai tawaran peluang ya yang tiba-tiba itu ya. Jadi seperti misalnya kalau dia beroperasi setiap bulan itu rata-rata 100.000 unit ya. Mungkin 100.000 unit sampai 1.200 unit, perusahaan pasti sudah siap dengan modal kerja di awal bulan ya. Sudah siap kan. Jadi 1.000 sampai 1.200 unit sudah siap. Begitu terus setiap bulan ya. Dan perusahaan juga sudah memperkirakan misalnya bulan-bulan tertentu dia menyiapkan modal kerja cukup ya. Misalnya di bulan Juni ya, itu akhir tahun ya. Nah, itu mungkin modal kerjanya lebih banyak karena dia tahu akan produksi lebih banyak. Misal rata-rata sebulan itu 100.000 sampai 120.000, tapi bulan Juni sampai Desember dia sudah menyiapkan kalau produksi sampai 200.000 ya, 1.000. Dia siapkan itu. Jadi siap dana itu. Tapi selama kondisi normal itu 100.000 sampai 170.000. Itu juga dananya. Tapi apabila tiba-tiba di bulan Januari dia terima order ya, terima order 30.000 ya, 30.000, kan otomatis dana tersedia kan 100.000 sampai 120.000 ya. Nah kalau Januari itu dia punya dana yang bisa mengcover 30.000 itu, berarti fleksibilitas perusahaan cukup baik ya. Atau kalaupun tidak punya dana, dia bisa segera menyiapkan dana dari sumber lain ya, tanpa perlu ada waktu ya. Ini lebih fleksibel ya. Jadi meskipun 100 sampai 120.000 order secara normal ada setiap bulan, tapi apabila terjadi kelebihan dari situ, dia siap mencadangkan dana pada kerja itu. Nah, itu disebut flexibility. Jadi flexibility itu di mana modal kerja disediakan untuk menampung order yang datang tiba-tiba di luar kondisi normal perusahaan. Sehingga perusahaan peluang dapat keuntungannya lebih baik ya. Jadi itu liquidity and flexibility. Kemudian di awal dan akhir sebagai operasi perusahaan, tidak menggambarkan juga bagaimana liquidity aset dari awal sampai akhir periode sebagai operasi perusahaan. Kemudian ada kontras terkait juga dengan accrual accounting sama cash basis accounting. Jadi net cash flow di ketika net cash flow akhir ya untuk mengukur profitability, nah itu tercantum di laporan arus kas kan di cash flow operating ya. Cash flow operating itu
itu menggambarkan juga cash basis accounting ya, terkait dengan penentuan pendapatan dan beban sebenarnya. Jadi semua pendapatan itu cash masuk ya, itu menggunakan cash basis accounting. Kemudian beban-beban pengeluaran cash itu juga sebagai menggunakan cash basis accounting, sehingga cash flow operating itu menggambarkan pengukuran profitability secara tunai lebih cash basis. Sedangkan accounting yang di dalam net income itu accounting, laba accounting, karena pendapatannya ada cash basis, ada yang cash, ada yang piutang belum dibayar ya. Kalau basis ya. Juga bebannya itu ada yang sebagian sudah dibayar dan sebagian belum dibayar. Jadi accounting, tapi sudah dinikmati, sudah diakui. Ya. Kemudian dalam cash flow ini juga bisa membantu dalam penilaian likuiditas yang lebih liquid ya. Jadi, seperti misalnya nanti setelah UTS kita belajar bagaimana kita menilai likuiditas perusahaan, mulai dari yang tahap yang sinyal ya, gambar sinyal, oh ini sinyal perusahaan liquid apa enggak ya, sampai lebih dalam betul-betul dipastikan tingkat akurasinya lebih tinggi, bahwasanya kita bisa menilai wah ini enggak liquid, kurang sehat. Sampai liquid. Nah, sesuatu alat ukur dalam menilai likuiditas yang lebih valid itu menggunakan proyeksi cash flow ya, masa datang. Maka cash flow historical itu penting untuk mengestimasi proyeksi cash flow di masa datang, sehingga dari proyeksi cash flow itu kita tahu dia liquid apa enggak. Kalau proyeksi cash flow dia negatif, cash flow operatingnya negatif ya, cash flow operating, berarti dia tidak liquid. Tidak liquid. Ya. Tapi kalau si proyeksi cash flow-nya itu positif, ya, berarti dia kondisi liquid. Juga solvency ya, financial flexibility itu sejauh mana dana tersedia available ya, untuk mengcover hal yang tidak terduga, yang ujungnya bisa berusaha mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, solvency terkait juga dengan kewajiban jangka panjang. Jadi tempo sekarang, apakah bisa di cover apa enggak dari cash operasi perusahaan, cash yang tersedia. Nah, itu bisa dari laporan arus cash. Ya. Dalam laporan arus cash itu juga membantu menjawab pertanyaan segi berikut yang sering diajukan secara umum ya. Jadi seperti misalnya berapa banyak cash yang diperoleh dari yang digunakan operasi perusahaan. Berapa hasil cash yang terima dan digunakan operasi perusahaan. Ini di cash flow operating. Dan yang kedua, berapa pengeluaran yang telah dilakukan yang berasal dari berapa pengeluaran dilakukan yang dibuat yang dia berasal dari cash dari operasi, cash operating. Expenditure ini kan terkait dengan ini apa? Dengan investasi itu. Ya. Pengeluaran yang berhubungan dengan ini pengembangan tipe tetap ya, ekspansi dan sebagainya. Kemudian bagaimana dividen dibayar ya ketika dikonfrontingkan dengan rugi operasi. Jadi misalnya operatingnya loss ya, rugi operasi. Nah, apakah ini di laporan laba ruginya rugi, kerugian, laporan income ya rugi. Pertanyaannya, apakah dividen bisa dibayar dengan net income rugi itu? Jawabannya adalah dia di cash flow operating. Kalau cash flow operatingnya positif,
dan bisa mengcover pembayaran itu setelah dia memenuhi kewajiban, setelah dia memenuhi pembayaran aktiva tetap, ya, dan sebagainya, pembayaran utang, pembayaran bunga, dia masih ada sisa dana untuk membayar dividen, itu bisa aja. Bisa lihat dari cash flow operasi, dari laporan arus cash. Berapa sumber cash? Sumber cashnya dari mana untuk membayar utang? Nah, biasanya bisa lihat dari cash flow. Kalau cash flow operatingnya positif, ya, cash flow investasinya negatif karena ada ekspansi, karena cash flow financingnya juga negatif pada pembayaran, dan jumlah cash yang terima perubahan cash dalam tahun bersangkutan positif, artinya pembayaran utang itu dari hasil operasi. Itu artinya. Tapi kalau hasil cash flow yang negatif, ya, cash flow negatif, cash flow financing positif, cash flow financingnya negatif, berarti pembayaran utang itu dari penjualan aktiva tetap. Ya. Itu seperti ada pola model penggunaan cash, model pola arus kas seperti cash flow operating positif, ya, dan cash flow financingnya biasanya negatif, cash flow financingnya positif, macam-macam, ya. Itu pola itu bisa ceritakan apa yang terjadi di perusahaan. Kemudian bagaimana kenaikan dalam investasi itu dibiayai, ya, bagaimana pembiayaan kenaikan investasi. Jadi tadi itu kalau cash flow operatingnya itu di dalam laporan cash yang bersangkutan cash flow operatingnya positif, ya, cash flow financingnya positif, dan cash flow investingnya negatif, ya, kalau kenaikan kan negatif tuh, maka bisa dikatakan sumber dana dari hasil operasi dan tambahan utang. Kalau misalnya cash flow investingnya turun, ya, karena turun ada ekspansi negatif 1M, tapi cash flow operating cuman 100 juta, ada tambahan pinjaman 1,5 miliar. Nah, berarti ini IB dari pinjaman. Itu aja gampang, ya. Dan berapa sumber cash, sumber dana untuk membiayai aset baru, ya, new plan aset, ya. Ya, sama dengan jawaban yang pertama, bagaimana kenaikan investasi dibiayai. Nah, ini berapa sumber cash yang berasal, berapa sumber cash, ya, untuk membiayai aset yang baru, ya, bisa sumbernya bisa dari hasil operasi, bisa dari tambahan utang. Kemudian itu bisa lihat dari cash flow operating sama cash flow financing. Dan bagaimana cash lower, cash lebih rendah ketika income naik, ya. Itu kita bandingkan antara laporan laba rugi dengan cash flow operating. Nah, kenapa? Kan pada saat cash turun, income-nya naik. Jadi laba income itu lebih tinggi pada cash flow operating. Kenapa? Itu masalah accrual. Accrualnya mana saja, ya, ada dalam cash flow operating, bisa dijawab. Dan berapa cash yang terima, penggunaan cash yang terima dari new financing, ya, dari utang. Nah, jadi berapa penggunaan dana yang diterima dari utang? Jadi ada utang, tambah utang, untuk apa saja? Itu bisa dari cash flow operating. Ya, dari laporan cash. Jadi terkait dengan penerimaan dan penggunaan cash dengan membagi berdasarkan aktivitas operating, financing, dan investing. Karena dalam usaha berjalan, ya, itu 3 aktivitas dilakukan oleh semua entitas. Apa saja entitasnya?
Ya, 3 itu aja. Sama ada planning activity di awal sebelum dimulai kegiatan itu, planning activity atau budget pelanggaran. Tapi yang rutin berputar, bersekol itu adalah 3 aktivitas. Nah, aktivitas operasi terkait dengan itu pendapat earning ya, earning yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Jadi di dalam aktivitas pendapatan revenue itu digambarkan dalam income statement. Jadi mereka termasuk dalam net inflow. Net inflow itu tentu saja yang revenue ya. Dan outflow yang terkait dengan spend. Kita selesaikan dari aktivitas operasi. Seperti extending credit to customer, ya, extend credit to customer, investing in inventory, dan obtaining credit from supplier. Ini termasuk aktivitas operasi. Customer, inventory, investing inventory kalau inventory naik ya, dan perolehan dari kredit dari supplier kalau dia beli kredit ya, itu operasi. Maksudnya kita lihat pelaporan dari masing-masing activity ya. Jadi investing activity itu maksudnya itu memperolehan ya, atau pelepasan dari aset non cash, aset non cash. Aset non cash itu aset non cash yang itu yang ke investasi ya. Jadi investing kan dibagi lagi, yang short term sama long term. Kalau di short term itu masuk ke operating. Long term ini yang long term nih, long term. Itu long term. Termasuk aset yang diperkirakan itu akan mulai dari income dan pinjaman dana dan tagihan dari mengkolek pokok utang perusahaan itu, pinjaman perusahaan. Pada activity ya itu maksudnya lah kontribusi, contributing ya, withdrawing. Contributing ini tentu saja yang dari setoran pemegang saham ya, dan withdrawing penarikan ya, dan servicing fund, ya, servicing fund untuk mensupport bisnis ya. Nah, termasuk seperti pinjaman ya, yang pinjam sifatnya jangka panjang ya, dari paying fund, pembayaran kembali dana, kirim obligasi, dan pinjaman ini sifatnya jangka panjang ya. Kontribusi dan drawing oleh pemilik, jadi setoran dan penarikan oleh pemilik, dan return on investment lainnya, itu investment mereka. Nah, pelaporan activity dari ini hasil riset. Jadi operating cash flow, net income, ini perbandingan dari cash flow operating dengan net income di perusahaan Dell perusahaan komputer ya. Nah, perusahaan komputer itu operating cash flow-nya lebih tinggi pada laba operasi dan income. Selalu itu ya. Sampai tahun 2000 ya, 2004 selalu lebih besar ya. Artinya bisa kita katakan bahwasanya kalau cash flow lebih tinggi berarti banyak pendapatan pendapatan itu yang mikrobisnis sedikit, lebih banyak yang tunai ya, pendapatan yang tunai ya. Yang pendapatannya kalau dia tinggi ya, lebih tinggi di cash flow, berarti penagihan piutang bulan lalu itu lebih besar ya pada sekarang, atau beban-bebannya yang tunai sedikit ya, dibandingkan yang dilaporkan di income statement lebih tinggi ya. Kemudian juga
perbandingan investing ya. Jadi investing sama financing. Selalu investingnya itu lebih tinggi dari financing. Tahun 2004 investing lebih tinggi financing. Artinya dana investasi itu dibiayai dari operasi perusahaan. Ya. Kemudian tahun 2003 financing lebih tinggi pada investing. Financing lebih tinggi. Itu ya. Jadi jumlah dana masuk di pinjaman lebih tinggi pada investasinya. Kemudian tahun 2002 sama 2002, 2003, 2002, 2001 itu investingnya lebih tinggi. Nah, nampak investingnya financing lebih tinggi dari investing. Itu akumulasi dana itu diinvestasikan di tahun 2004. 2004-nya investasi lakukan 2004 itu berasal dari pinjam-pinjaman tahun lalu. Jadi seperti ini. Ya. Dan bagaimana membuat bonus case itu? Ya, menyusun bonus case itu. Itu ada dua metode yang digunakan untuk membuat laporan case ya. Pertama itulah indirect method, yang kedua direct method. Ini sebenarnya sudah belajar di pengantar akuntansi di intermediate ya. Jadi dua metode ini yang bedakan hanya pada kelompok arus kas aktivitas operasi. Kalau kelompok aktivitas arus kas yang berasal aktivitas financing dan investing sama aja, baik menggunakan metode indirect ataupun direct. Yang beda penyajiannya pada cash flow operating. Ya. Dengan penyajian jumlah dan sebagainya itu yang bedakan cash flow operating. Kalau yang investing sama financing ada beda. Jadi bedakan penyajian cash flow operating activity menggunakan indirect sama direct. Menggunakan indirect itu metode tidak langsung. Biasa menyajikan net income yang adjust dengan beban item-item yang beban non cash ya, non cash. Dan itu juga yang income yang non cash di adjust. Jadi berapa income non cash, berapa expense non cash. Kalau income non cash berarti kan tentu saja dikurangkan kan. Income non cash kurang dari income ya. Kalau beban non cash itu akan menambah net income. Jadi kalau ada income non cash itu kan mengurangi income. Karena beban-beban yang non cash akan menambah income. Kenapa menambah income? Karena sebelum sudah dikurangi. Ya. Jadi ada beban-beban non cash di dalam laporan income sebagai pengurang dari pendapatan. Waktu kita masuk ke operating, tambahkan lagi jumlahnya. Jadi ada net income yang pendapat penjualan yang kredit sebagai menambah net income. Kalau kita adjust income-nya, tentu saja penjualan kredit itu harus dikeluarkan. Karena di cash flow operating itu case-nya cash operasi menggambarkan laba tunai cash basis. Tapi kalau direct method ya, masing-masing item pendapatan beban ya itu langsung disajikan yang tunai saja. Setelah accrual tidak disajikan, accrual tidak. Jadi misal berapa penjualan tunai berapa tagihan dari piutang ya, dan berapa beban yang tunai dibayarkan. Itu langsung masing-masing sudah tunai semua. Sudah dikeluarkan accrual basis dari masing-masing item
pendapatan dan masing-masing beban ya. Tapi kalau indirect method, ya angka income laba itu yang di-adjust. Jadi direct method itu menggambarkan penerimaan dan pengeluaran cash hasil operasi. Penerimaan apa saja, pengeluaran apa saja. Tapi kalau indirect method bukan masalah penerimaan pengeluaran, tapi masalah adjustment income dari laba accrual jadi laba cash basis. Itu. Ini beda ya. Direct method itu menggambarkan arus cash masuk dari pendapatan, arus cash keluar dari beban. Kalau yang indirect method bukan. Di proses adjustment dari angka net income jadi angka net income yang laba rugi yang merupakan accrual basis menjadi angka income yang cash basis. Ya. Ini ketahuan itu perbedaan cash flow operating sama income ketahuan di dalam indirect method. Tapi direct method enggak ketahuan, enggak bisa diketahui ya. Kenapa ada perbedaan cash flow operating dengan cash flow dengan laba di net income ya, laba rugi. Itu nggak bisa dijawab dengan menggunakan direct method. Tapi kalau direct method dijawab karena kan ada proses adjustment dari income ke net income ke cash basis. Income itu core basis ya. Nah, kedua metode itu akan menghasilkan hasil yang identik ya, sama. Cuma bedakan format aja. Sama sih, cash flow operating sama deh hasilnya. Baik menggunakan indirect method ataupun direct method. Ya, isinya beda, substansi beda. Tapi kalau investing financing sama ya, baik substansi, isi dan format sama. Nah, ini sebagai gambaran umum ya, secara konseptual, kita bisa melihat bagaimana statement cash flow menggunakan indirect method. Indirect method berarti yang cash flow from operation aja, kalau yang lain enggak, sama aja. Jadi cash flow operation itu adalah proses adjustment ya. Ini bukan proses untuk berapa uang terima, berapa uang dikeluarkan dari operasi, bukan itu. Tapi untuk mengadjust angka net income yang accrual basis menjadi laba tunai cash basis. Di dalam angka net income, dalam laporan cash flow from operation itu kita tidak tahu berapa cash diterima dari penjualan, nggak tahu itu. Nggak tahu. Berapa cash yang dikeluarkan dari tidak beban, nggak tahu itu. Ya. Karena dia menjanjikan bagaimana proses adjustment dari net income menjadi cash basis. Itu ya. Jadi kalau ditanya, tahu nggak saya berapa jumlah cash terima dari penjualan hasil operasi di dalam indirect method? Nggak bisa, nggak ada. Ya. Kalau jawab ada itu konyol, nggak ngerti konsep indirect ya. Gitu. Jadi itu yang sampaikan perbedaan metode penyajian laporan cash flow menggunakan indirect sama direct. Jadi seperti net income, diadjust dengan beban penjusutan dan amortisasi. Karena ini bebannya accrual. Kenapa tambah? Karena di net income itu dia sudah dikurangi sebagai pengurang. Kemudian laba penjualan aset itu kan dikurangi dari income karena laba itu tidak dimasukkan dalam net income karena dia bukan dari aktivitas operating tapi aktivitas investing ya. Jadi dia rugi penjualan tipe tetap itu harus ditambahkan net income karena sudah mengurangkan karena itu bukan dari aktivitas operasi tapi aktivitas investing. Kemudian cash digunakan untuk digunakan
eh, current asset dan liability. Ya. Jadi berapa cash yang di-generated oleh current asset dan liability. Jadi ini terkait dengan current asset. Current asset itu seperti misalnya piutang dagang. Nah, piutang dagang ini berapa sih yang ditagih sebenarnya piutang dagang ini? Ya. Artinya berapa dari piutang itu yang masuk di dalam income yang kalau dia itu ada pembayaran, jadi itu mencari berapa pembayaran berapa tagihan dari piutang itu sebenarnya. Dan berapa tagihan di piutang, berapa jumlah tagihan di piutang. Kalau tagihan piutang berarti menambah income. Gitu. Sorry. Kalau current asset itu, kalau dia itu misalnya ini tambahan, jadi kalau current assetnya seperti piutang itu naik ya, piutang naik berarti apa itu? Jadi ada tambahan piutang kan yang berasal dari penjualan tahun sekarang. Nah, penjualan tahun sekarang di dalam income kan sudah ditambah, padahal itu belum dibayar, maka kurangkan. Nah, ada itu juga piutang dagangan turun. Dagangan turun berarti kalau perdagangan turun ada tagihan dari piutang awal ya, penjualan tahun sebelumnya. Nah, itu di income kan belum dimasukkan. Kalau cash basis masuk, maka ditambahkan. Kalau ada penurunan piutang ya, tambahkan dimasuk. Ya. Juga seperti utang ya. Utang dagangnya naik berarti apa? Utang dagang naik berarti ada pembelian di dalam tahun sekarang yang kredit ya. Tapi masuk dalam harga pokok penjualan ya. Pembelian itu harga pokok penjualan. Masuk ya. Sebagai kalau dinaikkan berarti apa tuh? Kalau naik berarti ada pembelian yang kredit diakui sekarang. Nah, karena kredit itu sudah pengurang, maka ditambahkan lagi. Ya. Misal pembelian itu kalau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu ada 100 yang berasal dari pinjaman. Karena 100 sudah dikurangkan dari income, kalau kita keluarkan lagi baru ditambah income. Jadi harga pokok penjualan lebih kecil sebenarnya dibandingkan yang sebelumnya, di mana memasukkan ada tambahan utang dari pembelian itu. Lalu ditambahkan. Itu sebaliknya. Sehingga boleh naik cash flow from operating activity. Jadi adjustment ya. Adjustment terkait dengan income. Jadi kalau sudah menghafal misalnya, piutang dagang naik, berarti ini mengurangi cash. Bukan mengurangi cash. Tapi mengurangi net income. Kenapa mengurangi income? Karena di income itu, kalau piutang naik ada sebagai penjualan yang berasal dari penjualan kredit. Itu sih. Harus dikurangkan. Bukan karena cashnya berkurang, bukan gitu. Salah itu. Nah, kemudian yang terkait dengan juga pertama penyusutan ya. Coba ditambahkan kembali. Ya. Karena sudah perhatikan ya. Jadi karena depresiasi itu kayak pengurang. Kalau mengurang, maka income itu di-adjust dengan menambahkan. Kan dikeluarkan ya. Jadi income terlalu kecil. Tanpa penyusutan income lebih besar. Lebih besar itu karena ada sebesar penyusutan itu. Lalu contoh, misalnya dalam periode penjualan ya, ini pertimbangkan ini perbedaan antara income dengan cash flow operating ya. Sebagai contoh ya, Misalnya contoh ya, ini pertimbangkan 100 US dollar penjualan kredit ya. Dalam periode penjualan
net income itu naik 100, ya. Tapi bukan tidak, tapi no cash has been generated, ya. Tapi tidak diterima secara cash dari 100 itu, ya. Kenapa ya? Misalnya income 100, ya. Penghutang dan amortisasi gain loss tidak 0, misal 0. Dalam perubahan dalam account receivable, berarti account receivable-nya adalah gimana? Itu naik kan? Kan penjualan account naik. Nah, naik piutang itu harus kita kurangkan dari net income. Kenapa? Karena kenaikan piutang itu muncul dari penjualan kredit, ya. Dan tidak ada cash yang terima dari berjalan. Tidak ada cash. Jadi no cash has been generated. Tidak ada penerimaan cash dalam produk berjalan itu. Sehingga cash flow from operation jadi nol. Kalau seandainya, ini contohnya, misalnya depresiasi spendnya asetnya nggak ada, ya. Ada perubahan account receivable. Itu satu perubahan. Sehingga cash flow from operation turun, ya. Kenapa? Karena cash flow from operation itu mengakui ada income di pinjam kredit 100, ya, semuanya. Maka income udah 100. Itu dikurangkan jadi 0. Itu contoh. Misal dalam periode tagihan itu tidak ada income dicatat, misalnya, ya. Misal income-nya 0. Periode kelaparan itu tidak ada income dicatat, ya. Maka kenaikan account receivable itu akan tetap kita perubahan account receivable akan menambah, ya. Menambah. Ini kenapa tidak ada income? Karena dalam perubahan receivable itu, ya, receivable itu receivable-nya lah turun, ya, turun, makanya ditambahkan, ya, turun, ya. Ini receivable turun mungkin berasal dari penjualan sebelumnya, ya. Jadi saldo piutang awal 100.000, ya, 1.000, ya. Dan saldo akhirnya 0, misalnya saldo akhir 0, ditambahkan. Jadi penyajian laporan arus cash, ya, itu kita mengadjust perubahan dalam balance sheet account dapat ringkas sebagai berikut, ya. Misalnya kalau aset, ya, aset naik berarti ada cash outflow di situ. Outflow. Good turun berarti cash inflow, ya. Kalau liability naik berarti ada inflow di situ. Liability naik kan tambahan utang. Kalau liability turun berarti baru utang, cash outflow. Saya ingatkan lagi, ya, kalau aset itu naik berarti ada pembelian, kan, itu naik, cash outflow. Kalau turun berarti ada cash inflow, ya. Nah, jadi bagaimana kita menyusun laporan arus cash? Itu datanya pertama
Ya, terus ada data neraca awal, neraca akhir, neraca awal, neraca akhir. Yang kedua ada data laporan laba rugi tahun berjalan. Yang ketiga ada data tambahan yang menyajikan informasi bahwa perubahan-perubahan di neraca itu tunai atau kredit, cash atau non cash, cash atau non cash, perubahan cash non cash. So, contoh nilai tiba tetap itu kan kalau dia ada informasi berarti kan nilai tiba tetap itu mengurangi cash, jadi cash flow-nya negatif, tiba tetap naik. Kalau ada informasi tambahan, informasi tambahan dikatakan kenaikan tetap itu karena pembelian tiba tetap secara kredit. Nah, itu tidak mempengaruhi laporan cash. Ya, seperti misalnya ya utangnya naik, banknya naik, ya. Tapi utang bank itu untuk membeli tanah gitu ya. Nah, sehingga tidak pengaruh cash. Jadi tanah yang naik tidak mengurangi cash, utang naik tidak menambah cash ya. Gitu. Jadi tidak ada dampak ya. Tidak ada dampak. Kalau seperti misalnya informasi dividen ya, dividen. Kalau ada informasi tersebut, maka laba return itu perubahannya bukan dari hasil operasi, jadi income aja. Jadi disebut dari juga dividen. Itu hati-hati. Ya. Kalau ada informasi dividen, perubahan laba return itu lebih tinggi pada hasil operasi, ya, income, maka dikatakan itu mungkin adjustment dari return earning awal. Jadi seperti itu. Ini non tunai. Ini langkah-langkah dalam menyusun laporan terus cash seperti saya jelaskan tadi. Pertama, dimulai dengan net income. Ya. Data tersedia tadi itu. Data sedia pertama, data awal, data akhir. Laporan rugi berjalan. Informasi tambahan untuk informasi apakah perubahan dari pos-pos di neraca itu cash atau non cash ya. Habis itu baru kita siapkan. Dimulai dengan income ya. Kemudian kalau dia menggunakan metode indirect, maka ratingnya adjust income dari non cash expense dan gains. Kemudian juga yang ketiga, recognize cash flow from change in current asset and liabilities. Ya. Aset liability karena aset liability ini kalau kita adjust, kalau piutangnya naik berarti itu akan menambah net income ya. Mengurangi net income. Yang turun mengurangi net income, menaikkan net income dan seterusnya. Kalau aktiva lancar itu naik non cash ya, berarti net income-nya pasti dikurangi. Kalau aktiva lancar non cash itu turun, berarti net income ini naik ditambahkan. Jadi kalau utang lancar itu naik, maka net income-nya harus ditambahkan. Ya. Kalau utang lancar itu turun, maka net income harus diturunkan. Itu maksudnya. Ya, cara penjelasan cash flow operating dengan indirect method. Angka keempat ditotalkan hasil dari net cash flow operating total. Kelima, ya perubahan long term asset ya untuk menyusun net cash flow from investing activity. Jadi perubahan dalam long term asset ya atau aset non lancar, perubahan itu akan diperhitungkan dalam aktivitas from investing activity dengan melihat data tambahan apakah perubahannya cash atau non cash. Kalau non cash berarti tidak masuk dalam cash flow from investing activity.
Yang berikutnya perubahan-perubahan dalam long term liability dan equity. Jadi kalau ada perubahan hutang jangka panjang ya, atau equity selain dari retained earning ya, maka itu akan diperhitungkan dalam financing activity, cash flow financing activity. Jadi kalau dia itu selalu bertambah, ya, maka akan menambah arus cash. Tapi yang harus lihat data tambahan, apakah tambahan hutang itu digunakan untuk membeli aktif tetap. Ya. Oh iya, berarti tidak diperhitungkan ya. Waduh, ngantuk sama. Kopi deh. Oh, ya? COVID. COVID dong. Jadi itu ya, jadi yang bikin kopi ini mantep banget. Jadi kemudian setelah itu apa? Jadi semua long utang jangka panjang, equity selain retained earning, kalau ada perubahan itu kalau dia bertambah kau menambah cash, kalau berkurang mengurangi cash sepanjang tidak ada informasi terkait dengan tambahan itu untuk beli aktiva, ya itu yang berhutang, ya bisa juga. Nah, kemudian ditotalkan cash flow, jumlah cash yang dari net cash flow operating activity tambah jumlah net cash flow activity, investing activity dan jumlah cash flow financing activity. Itu urutan tidak boleh terbalik ya. Misalnya selalu susun di cash itu cash flow investing, habis itu operating, habis itu financing, itu nggak boleh. Atau cash flow financing, operating, atau investing, atau cash flow operating, terus financing, itu investing, nggak boleh. Urutannya lah cash flow operating, investing, habis itu financing terakhir. Yang pertama cash flow operating, kedua yang terakhir financing, yang tengahnya investing. Ya. Jadi nanti dapat naik cash flow ditambahkan dengan saldo awal dapat saldo akhir. Ini ya. Nih, jadi saldo akhir dari arus cash flow itu sama dengan saldo akhir di neraca. Jadi kalau dia akuntansi, kalau ada jaga menyusun arus cash flow, ini tidak menganalisisnya. Oh. Di sini soal analisis ya. Nah, ini spesial topik ya. Topik khusus seperti equity method investment. Kalau perusahaan itu investasi sahamnya itu bisa tahan menggunakan equity method. Equity method itu artinya itu kepemilikan atas 20%. 20%. Di mana akun investment naik karena pengumuman laba, ya, dan turun kalau pemberian dividen. Jadi hati-hati sudah ya, hati-hati. Kalau dia turun ya, berarti ada uang cash diterima dalam bentuk pemberian dividen terima. Kalau dia naik, ikuti investment itu hati-hati, bukan karena naik karena dia itu beli tambahan baru dengan cash, bukan. Tapi sifatnya non cash, karena laba itu kalau dikirim equity method, anak itu mengumumkan laba,
maka induk akan mencatat sebagai pendapatan investasi. Akun equity investmentnya naik. Jadi untuk akun equity investment naik karena bunga laba, ini tidak masuk dalam kelompok menambah cash flow investing. Yang kedua adalah akuisisi perusahaan itu bisa dengan berpakai saham, bisa berpakai cash. Kalau dia berpakai saham berarti merger. Ya. Berarti kalau dia berpakai cash, akuisisi biasa tanpa ada merger. Ya. Bisa juga merger setelah itu, tapi bisa akuisisi terpisah. Jadi kalau dimiliki dengan saham ya, berarti nanti di dalam laporan perusahaan itu ada equity investment. Equity investment naik, misalnya naik. Nah itu bukan berarti dia beli dengan cash, ya. Lu informasi tambahan. Kalau nggak ada informasi, berarti dia adalah pakai cash. Tapi kalau ada informasi pun lihat juga gejalanya. Kalau PN capitalnya naik sebesar kenaikan dari equity investment itu karena investasi pada saham itu melalui equity. Nah, itu tidak ada pengaruh kepada dalam cash flow investing. Cash flow investing itu hati-hati. Karena akuisisi itu masuk transaksi non cash. Kemudian post retirement benefit cost ya, ini juga hati-hati. Dalam post retirement benefit cost ya, pada saat timbul aset pensiun sama utang pensiun, itu tidak ada cash keluar itu ya, tidak ada cash keluar. Ya. Tidak ada cash keluar. Utang pensiun naik. Bukan berarti dia terima cash di situ, enggak ada. Aset pensiun naik. Ya. Aset pensiun naik itu mungkin kalau aset pensiun naik dia harus mengakui aset pensiun naik itu berarti tidak ada juga cash yang dikeluarkan ya dari situ. Ya. Cash dikeluarkan. Ya. Tapi dia harus memindahkan aset pensiun dalam bentuk aset lain di perusahaan pindah ke kelompok aset pensiun dalam bentuk apa ya. Ini sifatnya non tunai semua, non tunai. Terus sekuritisasi dari convertible. Jadi seperti misalnya akun piutang dagangnya turun ya. Turun itu mungkin karena anjak piutang dengan with recourse ya, with recourse. Without recourse tanpa jaminan. Anjak piutang kalau dia turun, kalau piutang itu di transaksi menggunakan with recourse dengan jaminan, berarti piutangnya kan nggak turun ya. Tapi ditemukan ada kewajiban anjak piutang di aktiva lancar, utang lancar. Maka itu nanti ada cash anjak piutang, dia piutangnya naik. Kalau dia without recourse ya, kalau dengan with recourse, ini kan anjak piutang itu ada cash yang terima ya, cash terima. Kalau seandainya dia jual dengan without recourse ya, kalau without recourse ada cash masuk juga, ada penurunan piutang. Kalau with recourse piutang dagangnya tidak turun, tapi menunjukkan kewajiban anjak piutang ya, piutang lancar.
Itu juga bentuk piutang lancar itu juga cash terima. Yang kedua, kalau ada piutang akan turun karena without recourse, bukan cash masuk juga. Ya. Jadi si analis harus melihat ya, harus menentukan pertanyaan apakah piutang perusahaan itu menyajikan true improvement, operating improvement atau discrete borrowing. Ya. Jadi harus apakah borrowing itu peminjaman itu benar apa enggak. Ya. Masalah kualitas ininya, kualiti dari piutangnya itu ya. Piutang. Pun direct method, tadi kan indirect method ya. Direct method. Hah? Apa? Tapi kadang tidak. Kadang. Jadi direct method ya, seperti yang dijelaskan tadi, dia akan menyajikan orkes masuk dari hasil operasi, orkes keluar dari hasil operasi. Tapi kalau direct method bukan orkes masuk terus operasi ya, tapi adjustment dari income. Sendok macam. Jadi esensialnya penyusunan masing-masing income statement item dari accrual to cash basis ya. Itu artinya gini, dalam cash flow operating itu yang metode direct itu, direct ya. Metode direct itulah kita ingin melihat berapa hasil laba tunai dengan memberikan penyajian jumlah cash masuk, jumlah cash keluar dari hasil operasi. Ya. Bukan laporkan berapa total jumlah cash yang diterima atau masuk dari hasil operasi. Kemudian juga ya kalau metode direct method ini lebih disukai oleh analis dan kreditor. Ya. Kenapa disukainya? Ya, karena dia akan melihat berapa jumlah cash terima operasi, berapa jumlah cash yang keluar dari operasi. Ya, dia nggak penting perbedaan cash flow investing dari accrual itu nggak penting mereka. Dan implementasi cost ya, implementasi cost ya, biaya. Jadi melihat berapa cost yang tunai. Nah, pada saat perusahaan melaporkan menggunakan direct method, perusahaan itu harus mendisclose rekonsiliasi dan income cash flow dari operasi menggunakan direct method. Jadi kalau pun dia menggunakan direct method, dia harus menyajikan laporan keuangan bagaimana income ke cash basis itu menggunakan direct method. Jadi harus disajikan harus terpisah. Ya. Jadi kenapa? Untuk bisa pembaca menggunakan perbedaan itu kenapa? Ya. Jadi kalau dia menggunakan direct method ya, direct method di laporan cash. Kalau pembaca ingin tahu perbedaan income sama cash flow operating, dia baca di laporan disclosure report, menyajikan laporan indirect method. Tapi tentu saja penyajian tidak selengkap ya. Kalau user itu menyajikan direct method lengkap, bisa juga dari indirect ke direct method bisa lakukan. Itu pernah ini diajarkan dalam intermediate. Intermediate di chapter 2 berapa? 20 aja, 20 kali ya, 20. 21 kan terakhir 21 itu. Intermediate 21 itu 24 ya. Bahasnya. Ya. Jadi misalnya seperti ini cash flow from operating activity ya. Ini yang metode direct ya. Kemudian cash terima dari customer, cash terima dari ya, cash yang dibayarkan untuk memperoleh inventory, pembelian ya. Cash yang dibayar untuk
beban operasi, ada pula the cash flow from operation. Jadi cara menghitungnya ini dari indirect ke direct ya, Kita menggunakan direct method ya. Dari kalau indirect gampang bikinnya. Tapi kalau dia menjadi indirect, ke directnya itu susah. Ya. Kalau di dalam laporan keuangan itu kalau dia metode direct harus ada menyajikan metode metode indirect ya, kalau dia metode direct. Tapi kalau dia sudah menggunakan metode indirect, nggak ada bisa juga metode direct. Ya. Jadi cash diterima oleh customer ini bisa didata diambil dari laporan keuangan. Dari mana? Dari data penjualan dan income dikurang dengan kenaikan accounts payable di neraca. Itu dapat di situ. Ya. Kalau accounts payable-nya nambah, berarti ini ditambahkan. Nambah sales ditambah ya. Ya. Tapi kalau dia turun accounts payable-nya berarti ngurangan sales ya. Sorry. Kalau accounts payable-nya naik berarti mengurangi sales, sorry. Kalau dia accounts payable-nya berkurang ya, maka dia akan menambah sales itu. Jadi kalau dia increase mengurang, kalau menambah, kalau accounts payable ditambah berarti akan kalau decrease ya, maka akan menambah sales itu maksudnya. Jadi angka itu yang ini tambahkan kenaikan accounts payable. Kalau dia decrease maka menambah. Apa itu? Ini lalu. Iya. Oh, 10. Itu ya. Jadi kalau COGS COGS dari mana datangnya? Kalau COGS itu terkait dengan cash paid for inventory. Berapa cash yang diberikan untuk inventory. Daripada dari laporan keuangan itu COGS itu jumlah COGS di income statement nanti dikurang dari decrease inventory. Kan berarti decrease, kalau inventory increase berarti ditambah ya. Udah plus decrease accounts payable. Jadi kalau account payable-nya increase berarti ini dikurangi. Kalau dia decrease ditambah, kalau dia increase dikurangi ya. Itu cara ngitung nih. Jadi ingat seperti COGS ini kalau kebetulan ini decrease itu mengurangi. Less decrease atau add increase ya, increase. Dan setelah inventory kemudian di plus tambah decrease atau dikurangi increase accounts payable. Itu cara memandangnya. Kemudian yang C itu cash paid for operating expense, itu semua beban operasi ya, itu dikurangi dengan yang non cash. Non cash apa saja? Ini ada informasi tambahan ya, informasi tambahan. Apa aja beban operasi yang non cash lihat aja, itu dikurangi ya. Dan beban depresiasi dan amortisasi ini akan ditambahkan. Kemudian ada kalau tadi kenaikan decrease prepaid expense, maka dia akan dikurangi. Kalau increase berarti dia menambah. Kalau prepaid expense-nya decrease maka dikurangi, tapi kalau increase akan menambah. Dan kalau accrued expense-nya increase akan dikurangi, tapi kalau accrued expense-nya decrease akan menambah. Ya. Itu maksudnya. Pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan.
Kemudian limitation dari cash flow reporting. Jadi beberapa keterbatasan cash flow yang berjalan ya. Nah, praktik tidak mensyaratkan ada pemisahan pengungkapan cash flow yang ditahan terkait extraordinary item atau discontinued operation. Terus dikeluarkan, tapi ini kan dimasukkan. Extraordinary item dan discontinued operation kan masuk dalam cash flow operating. Tapi discontinued operation itu memang dipisahkan, seperti contohnya kalau penjualan aktivitas kan dipisahkan, ya, dikeluarkan masuk ke dalam cash flow investing. Kalau discontinued operation itu masuk cash flow investing. Itu extraordinary item sekarang udah nggak ada akun itemnya. Kemudian interest dan dividen. Interest dividen diterima, ya, dan interest yang dibayar. Interest dan dividen diterima kan terkait dengan investasi pada obligasi, investasi pada saham. Tapi interest paid itu terkait dengan hutang obligasi. Itu interest dividen received dan interest paid are declassified, kelompokkan dalam operating cash flow. Padahal itu bukan operating cash flow ya. Ya. Operating cash flow itu masih ada bunga dividen ya. Kan tidak dimasukkan ke financing itu, nggak ada. Ya. Kalau dia terima bunga dividen ya, itu tidak masuk ke investing, tapi tetap di cash flow operating. Ya. Kalau interest bunga dibayarkan dikelompokkan di cash flow operating. Ada pembayaran bunga masuk kelompok financing. Mesti dalam business analysis itu kalau akuntansi itu seperti pendapatan investasi itu nggak masuk dalam investing activity, masuk dalam cash flow operating. Kalau kita sebagai analis itu kita keluarkan aja, masukkan ke investing activity. Dan pembayaran bunga terkait dengan pinjaman itu dikeluarkan di cash flow operating, masuk ke financing. Nah, kalau di akuntansi enggak, tapi kalau sebagai analis bisa aja, bisa lakukan itu. Ya. Bisa lakukan seperti itu. Nah, ada lagi kelemahan lagi income tax dikelompokkan dalam operating cash flow. Karena pajak dari PPh perusahaan itu dia masuk ke dalam, nanti kita sampai jam 10 ya. Nanti sampai jam termasuk si absen karena dah rapat dengan OJK saya jam 10 nanti ya. Terus on time saya masuk, enggak enak juga saya. Itu ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Di jam 10 saya udah berakhir, mungkin 10 kurang karena saya harus masuk join dengan OJK itu jam 10 kurang 5 lah. Udah masuk saya. Karena terkait dengan rapat magang mahasiswa ke OJK. Terus rapat dengan OJK itu. Sudah belum magang ya. Ini angkatan magang ini angkatan 2018 ya. 18. Kemarin 2017, di tahun ini angkatan 2018 yang magang 4 bulan. Bisa setiap tahun kerjaan saya itu ya. Awal tahun rapatkan dengan pihak-pihak yang menerima musuh magang. Biasa waktu saya gila-gila ini. Nah, kemudian juga income tax juga sama tuh. Income tax itu masuk kelompok operating. Padahal income tax itu berasal dari income yang berasal dari aktivitas investing, seperti misalnya pendapatan investasi. Itu kan di dalam laboratorium masuk PPh itu masuk pendapatan operasi juga, pendapatan investasi. Harus dikeluarkan tuh, masuk ke pajak muncul dari pendapatan investasi itu masuk ke dalam investing activity, tapi laporan akuntansi enggak. Dan juga seperti misalnya pengurang bunga karena tidak pajak, itu termasuk juga dalam financing harusnya, bukan masuk ke operating. Jadi operating itu pajak yang real adalah pajak setelah mengeluarkan beban bunga dan pendapatan investasi, baik pendapatan bunga obligasi
ataupun pendapatan dari hasil penerimaan dividen, pendapatan dividen. Ini dikeluarkan dari laba rugi, baru dihitung PPh-nya, itu yang masuk ke operating. Kalau itu kan nggak ada. Jadi kita harus remove pre-tax gain loss dari penjualan investasi dari operating activity. Jadi sehingga distribusi. Jadi kalaupun bisa penjualan laba penjualan dari ini aktivator dijual kan. Itu dalam income masuk dalam pendapatan dalam laporan income, pendapatan penjualan. Padahal itu masukkan ke investing kan, masuk investing tapi pajak nggak dibawa ya. Kalau di akuntansi kan cash flow investing itu termasuk juga penjualan di pajak ya. Tapi pajak nggak dibawa, harus pajak dibawa juga itu. Di pajak itu akan mengurangi pajak di cash flow operating, tapi dalam urus cash akuntansi tidak termasuk pajak. Di pajak tinggal di operasi, tapi lah penjualannya itu masuk ke investing. Sehingga pajak itu tambahan pajak muncul dari pajak muncul dari PPh itu masukkan ke investing sebagai pengurang, nanti di laba itu cash flow operating sebagai penambah pajak yang bersangkutan itu karena investing itu hanya masuk ke penjualan dan nggak termasuk pajak, itu seperti itu. Tapi di dalam analisis laporan keuangan yang detail seperti itu jarang. Saya di dalam konsultan itu mereka nggak tahu seperti itu. Tapi kalau perusahaan besar sangat relevan sekali ya. Karena pajak muncul dari investasi dari penjualan aktif tetap itu besar juga. Terus ditarik ke cash flow investing sebagai pengurang, kemudian di cash flow operating sebagai adjustment menambah net income ya. Itu. Di pajak itu. Nah, ini operating cash flow dan net income ya. Ini data terkait dengan penyajian beberapa perusahaan di Amerika itu. Dell, Vitek, Johnson & Johnson, Procter, Gamble, Target Corp. Ada 6 perusahaan. 6 perusahaan itu net income yang putih ya, yang blur itulah operating cash flow. Jadi net income itu lebih tinggi pada operating cash flow. Ya, ke 5 perusahaan itu. Jadi net income lebih tinggi, bisa angka income lebih tinggi pada angka cash flow operating. Berarti artinya apa? Sebagian besar penjualannya banyak aktual dibandingkan bebannya. Itu maksudnya. Nah, bagaimana interpretasi cash flow dan net income ya? Perbedaan gimana? Interpretasi gimana? Jadi misalnya income statement ya. Income statement itu 84.000. Seperti cash flow 113.000 ini lebih tinggi. Cash flow-nya lebih tinggi pada income-nya. Ya. Jadi kalau ini kebetulan cash flow-nya bentuk direct ya, direct method ya. Ya. Direct method. Jadi kalau dalam income statement itu ada penjualan, ada laba penjualan aset, ada kocok UKS, ada operating expense, ada beban investasi, dan income. Dan kalau operating cash flow, ada cash collection from customer, total cash collection ya, 51 itu. Kemudian ada total cash yang terima dari penagihan, ada pembayaran ke supplier, ada pembayaran untuk beban cash flow operation. Nah, bagaimana kita representasikan cash flow net income itu? Jadi dalam income statement mencatat revenue pada saat diperoleh, walaupun cash flow belum terima, dan expense saat terjadi, walaupun expense-nya belum dibayar. Ya, itu crop basis seperti itu. Nah, ini dalam penyajian sebelumnya itu tidak menunjukkan timing cash inflow dan outflow ataupun dampak
operasi, liquidity, dan solvency. Ya. Dan informasi ini tidak tersedia dalam cash flow statement of cash flow ya. Tidak ada penyajian berapa revenue ya yang yang diperoleh, berapa beban yang terjadi, nggak ada di cash flow ya. Dan cash flow from operation yang lebih luasnya dipandang sebagai operasi daripada income. Dan income itu karena income itu tidak hanya aktivitas operasi saja, termasuk lainnya aktivitas investing dan financing. Kenapa? Karena dalam net income itu ada laba rugi penjualan aktiva tetap, itu kan investing, dimasukin net income. Dan juga ada pembayaran bunga, itu kan bunga aktivitas financing. Dan juga pendapatan dividen, nah itu kan masuk ke aktivitas investasi, itu masuk ke net income. Sehingga dikatakan net income itu bukan aktivitas operasi, tapi campur semua tiga, operasi, financing, activity. Tapi cash flow operation pasti investing, pasti operating, kecuali tadi itu yang tiga hal ini, terus ini tiga hal ini, empat, hati-hati itu ya, keluarkan ini. Kemudian cash flow for operation itu tadi itu. Jadi dia tidak mengukur profitability sebenarnya. Dan income itu. Income tidak mengukur profitability. Cash flow itu tidak mengukur profitability. Cash flow ya. Karena dia hanya operating saja. Dan income mengukur profitability. Karena karena dia itu profitability dari operasi, dari investing dan financing. Dan dicatat pengukuran net ya, itu apabila net income atau cash flow dari operation itu is of limited usefulness ya. Jadi manfaatnya dia terbatas. Jadi net income atau cash flow dia terbatas. Jadi kalau cash flow-nya operating saja, tidak bisa untuk profitability lengkap, sedangkan net income tidak hanya operating tapi semuanya. Jadi itu tergantungnya. Jadi di key kuncinya adalah informasi mengenai komponen net income itu seperti apa ya, jadi seperti apa, kunci seperti itu. Jadi keuntungan akrual menentukan net income mengandalkan estimasi overall allocation dan inflation. Ini sangat subjektif, pendapat dari eksternalitas analis sangat subjektif itu, estimasi subjektif, sehingga keuntungan akrual itu tidak begitu tepat ya. Overall alokasi, valuation itu subjektif. Kemudian sebagai catatan ya, cash flow operating secara efektif itu bisa melayani ketika bisa manfaat ketika cek on net income. Jadi dicek, kalau di cross check dengan net income bisa manfaatnya, tapi tidak disubstitusikan dengan net income. Ini tidak bisa saya substitusi ya. Jadi saya mengecek aja apakah cash flow operating ini perbedaan kenapa seperti indirect method itu, cross check itu. Dan cash flow operating itu menggunakan elemen-elemen revenue, expense ya. Not currently effective asset cash. Jadi expense yang tidak mempengaruhi cash ya, tidak mempengaruhi cash dikeluarkan. Jadi elemen-elemen revenue, expense yang tidak mempengaruhi cash dikeluarkan di situ. Cash flow operating. Sehingga kalau dari segi relevansinya kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi misalnya kalau substansi ekonomi dia masuk pendapatan, tapi secara cash flow operating bukan. Misalnya substansi ekonomi bukan termasuk pendapatan, misalnya seperti hasil penagihan piutang lalu, tapi cash flow operating masuk pendapatan tahun berjalan. Nah, itu kelemahan dari cash flow operating itu. Sehingga analis terkait dengan operational profitability harus tidak menghasilkan
harusnya not proceed without considering this element. Jadi tidak tidak menghasilkan tanpa mempertimbangkan elemen-elemen ini, mempertimbangkan elemen dari cash flow operating, elemen dari profitability, itu harus dipertimbangkan. Ini dilematis ya. Kalau dipakai cash flow operating atau income substansi ekonomi relevan sebenarnya. Karena dia oleh substansi ekonomi. Tapi cash flow dan substansi ekonomi dia nggak gitu relevan. Cash flow operating. Tapi dalam informasi mengenai berapa cash tersedia dari seluruh operasi, baik operasi sekarang atau sebelumnya, itu bisa relevan untuk melihat ekspektasi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban ekspansi ya dari perusahaan itu hasil operasi bisa relevan. Tapi kalau non income kan nggak bisa melihat berapa cash tersedia untuk ekspansi, untuk melunasi utang dan bunganya, nggak bisa kelihatan. Jadi analisis cash flow itu perlu dia mengevaluasi sumber dan penggunaan cashnya. Jurnalis harus fokus pada pertanyaan studi berikut ya. Ya ini lebih dalam, jadi saudara harus hati-hati. Ya. Ini saya perhatikan waktu kerja di Bank Pembangunan di Bapindo ya, corporate credit. Dan juga saya aplikasikan juga di dalam waktu kerja di konsultan keuangan. Berguna sekali. Jadi buku semuanya itu diperlukan kalau kita sebagai konsultan keuangan. Dan keuangan kerja di corporate credit ya, perusahaan-perusahaan besar ya, pembiayaan besar. Itu ilmu ini bagus sekali. Dan saya praktek juga di situ. Jadi kalau yang ngajar ini salah perangkuan itu bukan praktisi, ya kasihanlah mahasiswa. Walaupun dia sudah tua ngajar, tapi selama hidup hanya ngajar di kampus, nggak pernah dipraktek. Itu sudah nggak cocok ngajar ini salah perangkuan. Tapi karena keterbatasannya, dipakai juga dosen-dosen yang tahu praktek ngajar di sini, ya karena keterbatasan dari banyaklah keterbatasan. Available dosennya, dosen tetapnya kalau nggak dikasih LLK nggak bisa ngajar apalagi, contoh seperti itu. Ya. Jadi dalam evaluasi proses sumber dan penggunaan cash, analisa harus fokus dan sebagai berikut, seperti misalnya adakah penggantian aset dibiayai dari internal atau eksternal, dana internal atau eksternal ya. Jadi replacement aset itu dibiayai dari internal atau eksternal. Itu bisa lihat dari cash flow itu bisa. Kalau internal itu berarti dari operasi perusahaan. Dari operasi, kalau eksternal dari pinjaman ya, dari tambahan modal di store ya, itu eksternal. Tapi kalau internal kan dari cash flow operating dan saldo cash tahun lalu ya. Jadi kita lihat misalnya saldo cash ya, cash yang perubahan cash yang tahun sekarang minus karena ada investasi negatif ya. Tapi saldo akhirnya positif, berarti itu artinya sebagian dari investasi itu lebih dari operasi dan sebagian dari saldo awal cash. Saldo cash itu hati-hati juga, apakah saldo cash itu digunakan untuk investasi, saldo akhirnya masih cukup untuk membiayai operasional perusahaan ke depan, sama saldo cash minimum. Kalau tidak cash minimum masih kurang, harus pasang minjam jangka pendek ya, minjam perusahaan. Kemudian berapa ya sumber dana untuk ekspansi dan akuisisi bisnis itu sumber dari mana? Berapa sumber dana? Sumber pembiayaan untuk ekspansi dan akuisisi bisnis. Itu saya dari investing activity negatif. Apakah sumbernya dari cash flow operating atau dari pinjaman atau dari tambahan modal store? Apakah perusahaan sangat tergantung pada external financing? Nah, itu. Ini
Ketergantungan itu dilihat dari cash flow operating. Kalau sering 3 tahun terakhir itu perusahaan cash flow operating tidak bisa mengcover investasi, ekspansi terus dari utang, berarti dikatakan perusahaan itu company usually depend on external financing. The companies is usual depend on external financing. Kalau seandainya cash flow operating tidak bisa membiayai ekspansi, termasuk juga dari showcase awal. Jadi beberapa permintaan demand and opportunity, permintaan dan peluang investasi perusahaan berapa? Ya, apakah investing demand and opportunities perusahaan itu bisa dipenuhi dari sumber dana operasi dan internal perusahaan itu eksternal, ya. Dan berapa apa persyaratan dan jenis dari pembiayaannya, ya. Dan apakah kebijakan manajerial seperti pembayaran dividen itu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap cash flow, ya. Apakah? Ya pastilah. Kalau seperti misalnya yang dividen sensitif, apakah itu dari cash flow operating atau gimana? Ya, atau tanggung pinjaman. Dan juga dividen lebih dari tanggung pinjaman. Ya, jadi sudah. Itu dilihat dari cash flow, kelihatan cash flow itu. Dia berdividen. Dividen itu cash flow operating lagi negatif tahun ini. Kemudian investing juga negatif juga karena ada ekspansi. Tapi dia berdividen. Jadi dividen itu dividen tapi financingnya positif. Berarti ada tambahan utang, ya, dikurang dengan dividen. Artinya dividen itu lebih dari utang. Itu para perusahaan bisa terdeteksi seperti itu waktu saya di utang. Tapi di sini malah menyangkal. Nggak bisa disangkal, buktinya ada kok. Kalau dibilang dividen dari operasi negatif. Kalau dibilang dividen dari penjualan tiba-tiba nggak ada dijual. Ya, kalau dibilang dari dana sebelumnya cash flow, berarti saldo awal cash yang saldo awal cashnya nggak cukup. Masih dikasih tahun itu dia minjam. Jadi pinjaman itu digunakan untuk berdividen. Jadi kalau kreditornya bodoh itu, dijamin tuh cash flow seperti itu, dijamin sama dia. Kalau di kreditornya itu kena tegur itu, tegur. Soalnya nggak pantas berdividen tahun ini karena visual nggak ada. Pinjaman saya itu untuk ekspansi tetap. Kenapa nggak digunakan untuk itu? Berdividen, nah seperti itu ya. Ya, itu tegur berdatang keras tuh. Kalau tulisan di corporate kredit di perbankan di Bank Pembangunan Development Bank Indonesia itu gitu-gitu nggak boleh karena kredit dari Bapindo kita paling besar di perusahaan itu, sumber dana paling besar, sehingga dalam klausula kreditnya ditentukan ganti direksi harus izin dari bank tempat saya bekerja dan direksi. Dan juga untuk ekspansi izin kita dulu kan. Berdividen harus izin kita, nggak bisa sembarangan. Jangan nanti duit kita itu gunakan untuk berdividen. Duit kita nanti digunakan untuk ekspansi nanti malah dia nambah utang tak pas kita, nanti jaminan dipakai jaminan kita. Ada seperti itu, nakal-nakalan. Dia harus tahu, jadi kalau dia nambah utang, ke bank harus izin Bapindo, nggak bisa nggak. Ya. Nah ini tergantung di aparat staf perbankan ya, sama Bapindo udah nggak ada lagi sekarang. Dia masuk ke Mandiri, orangnya juga masuk ke situ. Jadi itu lebih baik ya, lebih baik kondisi Mandiri kan ada banyak orang selain Bapindo masuk ke situ, dari PDN, dari Bank Esim, dari PPD, dari orang yang bukan 4 bank itu kan 4 bank itu lebih bagus.
Ini contoh analisis cash flow dari Campbell Soup. Campbell Soup itu ada di e-book tidak? Ada sajikan data ini lengkap nih. Campbell Soup ini misalnya ini analisis cash flow. Dia peroleh data operating cash flow 55,72%. Ya. Kemudian short term borrowing 13,65%. Ya. Short term borrowing. Long term borrowing 15,8%. Ya. Dan miscellaneous 3,97%. Rahasia bisnis 1,7%. Jadi ada 5,15%. Jadi artinya memang lebih banyak cash flow operating ini sumbernya dari situ. Sumber dari financing investing jarang. Misalnya dari awal itu. Dan pada di tahun ke-6 dan 11. Ya. Ini sumbernya. Nah, penggunaan mana? Penggunaan lihat aja. Dari sumber sebagian besar dari operating cash flow ya. Nah, ini kan semua cash masuk itu dikelompokkan operating dan sebagainya. Nah, penggunaan untuk apa? Sebagian besar digunakan untuk beli aset. Jadi dari dana hasil operasi itu. Kemudian yang ke 3,6%, yang kedua apa? Yang kedua untuk akuisisi bisnis 16,8%. Akuisisi usaha, beli saham itu beli perusahaan. Ya. 15,8%. Yang ketiga apa? Dividen. Jadi bayar dividen aset 3,64% tambah 15,8% udah 60%, tambah dividen 12,7%. Jadi bayar dividen, kemudian pembelian aset, akuisisi tidak hanya dari cash flow operating juga berasal dari sebenarnya pinjaman long term borrowing 15,8%. Ya. Itu. Berarti 3,3% untuk membayar kembali hutang yang pendek yang panjang. Ya. Itu sumbernya. Itu kemana-mana. Yang besar dari untuk investasi. Inference from analysis cash flow apa? Jadi inference dari hasil itu bisa memperkirakan itu di mana manajemen komit sumber-sumbernya di mana. Kalau sini kan semua komit adalah operating cash flow. Yang kedua, reduce investment. Karena dia akan mengurangi investasi. Komitmen investasi, kita lihat ya, dari investasi kan business acquisition sama aset purchase 3,4%. Ya. Kalau dia mengurangi investasi di mana itu? Karena aset bisnis sales penjualan 5,7%. Ya. Kemudian miscellaneous, jadi dia menjual aset itu 5,7%, tapi tambahnya 33,4%. Jadi dia komitnya ke reduce investment, jadi bukan reduce ya, tapi adalah menaikkan, increase investment. Where additional cash was derived from, tambahan cash itu dari mana aja, di mana jadi mulai investasi, di mana jadi di mana mulai investasi itu seperti 5,7% di mana aja ya. Kemudian kalau seandainya ada tambahan cash itu dari mana asalnya? Tambahan cash itu berarti kan dari operating. Yang kedua dari pinjaman jangka panjang. Yang ketiga dari pinjaman jangka pendek. Yang keempat dari lain-lain. Dari penjualan aset. Yang berikutnya bisa buat seperti itu. Kemudian di mana claim against the company were reduced ya. Ini klaim terhadap perusahaan yang berkurang ya, mana saja ya. Lihat di sini. Di klaim itu yang berkurang berarti harus ada komparasi dengan waktu sebelumnya ya. Jadi nggak bisa kita jawab. Disposisi earning and investment discretionary cash flow. Jadi perlu ada disposisi earning, investasi terkait dengan kebijakan cash flow. Kemudian size, komposisi, patterns, dan stability di cash flow. Itu perlu lihat.
Bagaimana prosesnya kan penting cash flow-nya di sini berapa nih? Berapa jumlah cash flow? Kalau komposisinya 55,72% sumber cash flow operating. Sumbernya kalau pengeluarannya tentu tidak lagi pengeluaran cash flow operating kan ada lagi di sini. Ya. Kemudian komposisinya apa saja cash flow. Penting juga karena sumber pendapatan bukan dari penjualan tapi ada income itu bahaya juga. Polanya gimana? Pola seperti cash flow itu. Polanya apakah sebagian besar penjualan dagang, kita dagang, biayanya sebagian besar cash flow untuk biaya harga pokok penjualan. Dan bagaimana stability dari operating cash flow itu? Stability-nya apakah cash flow operating ini setiap tahun porsinya berubah nggak? Misal tahun lalu porsi 5,7%, 3%. Nah, sekarang 30, berarti nggak stabil. Yang stabil itu dilihat dari setiap item di cash flow operating. Ya. Kemudian alternatif cash flow measure, pengukuran dari cash flow lain lah, itu bisa diukur dengan net income plus depreciation dan amortization. Ini sering dipakai EBITDA ini oleh orang keuangan untuk melakukan estimasi net present value NPV perusahaan, ya, atau nilai saham dan sebagainya. Dia pakai EBITDA. Ini income plus depresiasi amortisasi dianggap itulah cash flow operating. Ini kan kasar, secara kasar hitungan secara kasar ya. EBITDA itu menggambarkan mendekati laba tunai ya, buat tunai operasi ya. Itu isu EBITDA lah, tadi itu isu EBITDA ini kan tidak semua, bukan berarti yang depresiasi amortisasi tidak tunai, ada juga tidak tunai ya. Selain depresiasi penjualan juga ada banyak itu ya. Jadi kelemahan di situ. Bagaimana kondisi ekonomi dalam perusahaan itu harus sesuai, harus menggambarkan informasi sesungguhnya ya. Dan free cash flow itu juga salah satu dari ukuran cash flow yang digunakan oleh ilmu orang keuangan ya. Free cash flow ini sebenarnya banyak rumus ini ya. Kalau sudah bikin skripsi harus sampaikan beberapa perspektif karena perspektif berbeda, perspektif pemegang saham biasa, perspektif dari kreditor ya, dari kreditor, perspektif dari total penyerang dana, itu free cash flow ya. Jadi kalau free cash flow sini itu net capital expenditure kurang dividen ya. Jadi ini artinya free cash flow inilah cash flow operating yang digunakan untuk membiayai dari capital expenditure dan dividen ya. Free cash flow NOPAT kurang change in NOA ya, perubahan dalam net operating asset ya. Juga bisa seperti itu. Jadi free cash flow itu perlu oleh analis untuk melihatkan jumlah tersedia, dana untuk dana tersedia itu dari aktivitas bisnis perusahaan yang digunakan untuk financing dan investing. Financing itu untuk dividen ya. Kalau dia masukkan berbunga, berarti bunga harus dikeluarkan dari free cash flow itu. Dikeluarkan bunga baru menggambarkan free cash flow untuk lembaran bunga, dividen dan investing ya. Jadi pertumbuhan financial possibility tergantung pada kecukupan dari free cash flow benar itu. Jika free cash flow-nya itu semakin tinggi, makin flexibility karena ada dana yang digunakan untuk untuk investor kreditor yang bisa digunakan untuk yang lain. Jadi pengakuan jumlah capital expenditure dibutuhkan untuk memelihara productivity capacity. Jadi untuk meyakinkan kalau free cash flow-nya kecil berarti ekspansi perusahaan kecil juga. Jadi kalau perusahaan kecil berarti perusahaan yang concern akan terganggu. Teknologinya rendah ya, karena tidak mampu melakukan replacement mesin-mesin pabrik, mesin-mesin yang terkini ya, karena nggak ada duit ya. Itu. Berikutnya, kenapa cash flow sebagai predator? Jadi statement cash flow itu bermanfaat dalam mengidentifikasikan misleading atau error news operating result or expectation. Jadi hasil operasi dan expectation itu penting. Karena kalau dalam ilmu keuangan itu prediksi itu menggunakan cash flow semua, prediksi nilai perusahaan dan sebagainya, bisa mengurangi
error terkait dengan hasil operasi dan ekspektasi yang menghilangkan bias, karena salah satu pengukuran akuntansi bias karena faktor accrual basis itu. Saya cash flow sudah menggunakan faktor accrual basis. Kalau accrual basis itu katanya tadi saya sampaikan sebelumnya itu cenderung menggunakan ekspektasi dan metode judgment yang subjektif ya. Jadi sistem financial cash flow memberikan kepada kita clue penting ya. Pertama, visibility financing capital expenditure itu juga penting. Kemudian cash resource financing expansion, di mana sumber dana untuk ekspansi. Kemudian depends on external financing, apakah dia bergantung pada dana eksternal. Kemudian bagaimana kebijakan dividen di masa depan, itu untuk dari ekspektasi cash flow. Dan kemampuan dia memenuhi debt service requirement, persyaratan dalam hutang. Kan kemudian financial flexibility untuk antisipasi need opportunity, antisipasi net opportunity yang tidak bisa antisipasi sebelumnya. Dan untuk financial practice dalam manajemen pengelolaan keuangan di manajemen. Kemudian quality of earning. Earning itulah kalau seandainya cash flow operatingnya itu selalu kecil daripada income, berarti quality earningnya rendah gitu. Jadi cash flow, jadi ini alat rasio digunakan, cash flow adequacy ratio ini digunakan 3 years sum of cash from operation bagi dengan imbas expenditure, inventory addition dan cash dividend. Jadi semakin tinggi ini yang kayak, jadi kemampuan cash flow operation bisa mengcover ekspansi, tambahan modal kerja dan dividen. Itu artinya. Kalau bisa satu nih, minimal satu ya. Kemudian cash reinvestment ratio itu berapa besar hasil cash operasi itu digunakan untuk investasi dan untuk membiayai tambahan modal kerja. Ya, semakin tinggi semakin baik ya. Cash flow, jadi hasil operasi mampu untuk membiayai ekspansi dan tambahan modal kerja. Masih itu tetap. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Cash flow analisis ini. Jadi saya sarankan lagi, saya katakan cash flow analisis bukan surah nyusun sekedar nyusun haruskah, bukan itu ya, tapi makna dari dibalik itu untuk kepentingan analisis laporan keuangan ya, penting. Jadi perluasan wawasan dari analisis laporan keuangan. Jadi kalau tidak ya kasihan itu sebenarnya, nggak ngerti makna dari bab ini ya. Oke, itu dapat saya sampaikan. Saya kembali ke sini, kemudian kita cek absen ya di kampus. Buka videonya, buka video. Buka video semua, video dibuka semua ya. Video telah dibuka, itu cek absen ya. Ini kuliahan esensi semua absensinya. Nah. Ketujuh. Ilham, ada Ilham? Ilham. Ya, dah secepat aja, saya buru-buru mau rapat nih. Indra. Hadir, Pak. Indra, ya, cepat buka anunya apa? Udah buka, Pak. Ya. Yohana. Hadir, Pak. Mana Yohana, cepat. Yohana mana? Saya, Pak. Ya, hadir, Yohana hadir ya. Kemudian Patrick ya. Hadir, Pak. Apa? Oh ya, Patrick ya. Dia hadir ya. Ya, saya nggak sempat bahas soal karena ternyata ada materi di artikel 7 ini. Nanti saya kirimkan itu ya, soal tahun lalu ya. Tika mana? Hadir, Pak. Mana Tika? Hadir, ya? Pak. Ya. Saya kira nanti soal tahun lalu sudah bisa belajar. Ini Nada mana?
Ada. Ini soalnya sama kayak di buku-buku itu yang soal PR yang saya bikin. Juliana? Masih manggil. Hah? Apa? Tika masih manggil. Siapa yang dipanggil? Tika mana Tika? Tika? Ayo, Pak. Oh Tika, oh dia enggak. Iya, Tika hadir ya. Juliana? Hadir, Pak. Hadir, Juliana hadir ya. Siti? Siti mana? Ya dia Siti mana Siti? Hadir, Pak. Siti hadir, Siti, Pak. ya. Siti hadir. Yang bukan Siti nggak hadir ya. Linda mana Linda? Cepat Linda cepat. Hadir, Pak. Mana Lindanya? Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Hadir, Pak. Ya jangan tutup videonya, nanti nggak kelihatan sama saya itu. Revi mana? Hadir, Pak. Revi karena kalau nggak panggilin nanti yang bukanya cowoknya yang cowoknya buka tapi di absen dia nggak ada. Rahmanisa mana Rahmanisa? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Atau yang buka buka kakaknya sini mirip sama dia. Siti Aisyah mana? Hadir, Siti Aisyah? Pak. Hadir. Siti Aisyah Hadir, Pak. hadir ya. Kemudian Fania mana Fania? Pak. Fania mana? Hadir. Ada sudah anunya nggak ada kelihatan. Oh Fania ya ada. Ya. Fania. Amalia Hadir, mana? Pak. Hadir Amalia. Hadir, Pak. Bapak saya hadir. Siapa? Fania hadir. Iya. Hadir. Setelah pencet, aduh, buru-buru nih. Bulan mana? Hadir, Pak. Bulan hadir ya. Bulan hadir. Hadir. Silka hadir, Silka. Hadir, Pak. Silka hadir. Retno? Hadir, Pak. Udah buka itunya ya. Saya ngomong buka itunya. Nanti saya lihat rekamannya kalau nggak dibuka berarti nggak diakui. Farhan mana Farhan? Hadir, Pak. Farhan, waduh gelap je. Wajahmu hitam. Farhan mana tuh? Farhan Ada, mana? Pak. Mana Farhan? Oh ada ya. Ini, Pak. Oke, hitam tadi itu. Siapa yang hitam tadi itu? Nabila mana? Hadir, Pak. Hadir Nabila hadir ya. Hadir, Pak. Nisa ya. Nisa mana? Hadir. Hadir, Pak. Oh, Nisa hadir. Ya. Adinda mana? Hadir, Pak. Adinda. Malaysia, Sofa, Malaysia. Hadir, Sofa Pak. mana? Hadir, Mana Pak. mana nih? Saya, Pak. Maila Sofa gitu ya. Bukan Malaysia nih. Endang mana? Hadir, Pak. Hadir Endang hadir. Udah si Rafli mana cepat Rafli? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Mana? Wah, Rafli hadir. Nanti kalau nyasar videonya cepat dicek itu kamu ya, kirim saya segera ya. Ya. Ini suka nyasar rekaman ini. Aduh, kamu suka nyasar nih. Jadi kalau saya nyasar di email sudah cepat kirim ke saya segera. Dan waktu tidak terlalu lama ya, waktu singkat-singkatnya ya. Oke, nggak ada lagi, saya mau rapat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh Waalaikumsalam, Pak. ya. Soal nanti saya di itu ya di Google Classroom ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya? Ya, Pak. Silakan Terima live. kasih. Silakan live ya.